Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Termasuk nanti yang bisa mati dalam keadaan kafir, mereka yang jadi pegawai negeri nyogok. Selama dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ini baru-baru penerimaan PNS. Apa? Ada yang bayar sampai 500 juta jadi pegawai. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Katanya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30 saridon. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu sallu alaihi. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adek-adek cowok, berapa jari-jarimu dek? Ih, cacat kok itu. Ada kakimu toh? 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat hujan ibu? Ada? Biar Pak Mardani yang banyak uangnya tidak bisa juga dicatat itu. Kenapa? Laju dan banyak bersamaan jatuhnya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, maka ini luar biasa pahala yang kita dapat malam ini. Bersalawat lebih banyak pahalanya daripada jumlah air hujan. Maka saya mau dengar-dengar ini bubuhan Banjar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki kau diam dulu bos. Nah, ibu-ibu dulu. Halo ibu, jangan kalah sama laki-laki bu. Ayo ikut sama saya bu, sholawat yuk. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu ya. Makasih ibu-ibu, terutama yang janda. Kalau ditelepon suaminya orang, jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, ndak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Wih, ada juga Bugis di sini. Wih, boleh tahan ini bubuhan Bugis. Saya ke Banjarmasin banyak orang Bugis. Saya pergi Kota Baru banyak orang Bugis. Saya pergi Pagatan, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Ibu-ibu diam, kita dengar ini adik-adik remaja nih. Ayo, cowok, keluarkan suaramu paling kencang. Yuk. Ya. Sholatullah ala toha
Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, mantap. Oh, hebat memang. Alhamdulillah, terima kasih. Diam-diam semua, diam-diam. Kita dengar ini yang di atas. Ini lagi yang di atas ini, kita dengar. Ayo. Kau diam-diam semua, diam. Kita dengar ini. Bib, diam, Bib. Kita dengar ini bapak-bapak ini ya. Yang gaya-gaya di atas ini. Ayo, yuk. Jangan mempermalukan bos. Ayo. Bareng-bareng, yuk. Sholat. Lobet. Ini mau poligami, weh. Madodo betren na bos. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengarkan acara ini, undangan untuk datang acara ini, setan menggoda kita di rumah. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, tidak usah nonton, lebih kau nonton sinetron. Alhamdulillah bisa datang di tempat ini, berarti Bapak telah mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, tuan-tuan guru yang ada di tempat ini, khusus yang saya muliakan Habib Syekh, yang saya rasa-rasanya seperti ayah saya sendiri, dekat dengan beliau rasanya sangat tenang, kita punya perasaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah cintai selama-lamanya. Ada perantau di sini? Ada? Sulawesi Selatan dari Bone merantau ke Batu Licin, cari kerja sampai Batu Licin, ternyata tidak enak cari kerjanya, bisa balik ke Bone. Dari Surabaya cari nafkah ke Batu Licin, sampai Batu Licin ternyata pun tidak enak di sini, boleh balik ke Surabaya. Dari Jakarta coba-coba usaha-usaha di Batu Licin, ternyata tidak peluang dan makin susah hidupnya, boleh balik lagi ke Jakarta. Masih ada pilihan. Tapi demi Allah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di kubur, senang tidak senang kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar. Ya, nggak bisa, panas di sini, keluar dulu. Bapak tidak senang di rumah sebelah, bisa balik ke rumah utama. Pergi merantau tidak senang di sini, balik lagi ke kampung. Tapi demi Allah, ketika sudah balik ke kubur, tidak ada alasan lagi untuk keluar. Almarhum Haji Maming telah berada di alam kubur, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, ketika kita sudah masuk kubur, ada beberapa jenis orang yang menyesal dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa setelah dia masuk di kubur. Siapa mereka yang menyesal setelah ada di kubur? Satu, mereka yang enggan bersedekah. Dalam Quran dijelaskan, ketika kita sudah wafat, lalu kita buka mata kita, lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, hari apa ini malaikat? Malaikat berkata, kalau bahasa kita, mati mako. Wahai malaikat, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke Batu Licin, kembalikan saya ke Bagatan, sekejap saja, ya 5 menit lah. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Semua hartaku saya sedekahkan jalan agama Allah. Bapak puasa dinikmati ketika puasa, haji dinikmati ketika haji, sholat dinikmati ketika kita masih hidup. Tapi sedekah, meskipun kita sudah di alam kubur, kita masih menikmatinya. Itulah yang disebut amal jariah. Bu, Ibu, kalau meninggal siapa yang doakan?
Suami, oh kawin lagi. Ada kawan saya di Makassar meninggal istrinya, Masya Allah bengkak matanya. Dia bilang, Ustadz, rasa-rasanya saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Hebat juga ini kawan saya, sampai bengkak-bengkak matanya menangis. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di lapangan Karebosi. Dia adalah perempuan yang menyertainya, putih, bersih, panjang rambutnya, masih muda. Saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustadz. Bapak-bapak nih, kalau bapak meninggal, siapa yang bisa menolong kita? Paling anak dan harta yang telah kita belanjakan. Maka demi Allah, sebelum kita terlambat, mari bersedekah. Kenapa mau bersedekah, Ustaz? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir miskin. Coba berpikir kaya. Kaya itu gimana? Sedekah. Ibu-ibu jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa sedekah. Allah tidak melihat 1 jutanya. Tentu ketika Haji Pak Mardani bersedekah, beda dengan kita. Kalau Pak Mardani mungkin 5 juta sedikit buat beliau. Tapi kita yang miskin 50.000 sudah sangat banyak, itu yang dinilai Allah. Dan sedekah itu tolak bala, memperpanjang umur. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain sifatnya? Ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai itu, kalau dia pakai HP, dia pakai WhatsApp password. Atau dia terima telepon dalam kamar mandi, itu sudah mencurigakan itu. Ya kita juga kadang-kala laki-laki terjajah sama istri karena HP semua mau diperiksa. Saya bilang sama istri saya, jangan kau suka periksa HP saya. Kalau kau periksa, bisa-bisa kita jadi pembohong. Kan? Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Saya bilang gampang, jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, makin cepat dia mati. Terpaksalah kita bohong. Ini di Sulawesi, ada kawan saya dulu waktu SD, cinta-cinta monyet lah. Selalu setelah dia lihat saya video-video saya viral, dia selalu menelpon. Saya mau blokir, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima, terancam mama nyecek. Ya terpaksa di situ saya tulis namanya penjual batu bata. Bunyi telepon dibaca bapaknya, Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Mama, jangan kuangkat ya, kuangkat. Tagihan. Dia enggak mau kalau tagihan karena uang belanjanya saya ambil. Oh, selamat saya, Bu. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Karena capek saya bikin teh. Saya ambil gula. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya periksa toples. Tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi periksa. Sayang, gimana ceritanya ini kok tulis gula isinya garam? Apa dia bilang? HP tak juga Ustaz, lain kita tulis lain isinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah wafat, maka yang bisa menolong kita adalah harta yang telah kita sedekahkan. Maka ibu-ibu bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha, bersedekahlah. Lihat, mana ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Contoh, almarhum ketika hidup rajin bersedekah, dan akhirnya sifat dermawan itu ikut ke anak-anak beliau, ikut kepada keturunan beliau. Maka orang yang rajin sedekah, insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ada politisi di sini, janganlah lo koseke, pelit. Nggak ada yang suka itu orang pelit. Percaya deh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Sedekah. Kita jadi miskin karena kita tidak mau bersedekah. Coba carikan saya di Batu Licin ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Coba cari. Apa pernah bapak mendengar, Ustadz, itu rumah di sudut yang warna merah, itu dulu kaya, hanya karena rajin sedekah jadi bangkrut? Tidak ada. Yang bisa jadi bangkrut, justru karena dia pelit. Bersedekahlah. Yang kedua, penyesalan kedua, ketika kita di alam kubur, dijelaskan oleh Nabi, adalah mereka yang memutuskan persaudaraan. Kok bisa Ustadz? Nanti di akhirat,
kita akan mempertanggungjawabkan dan ketemu mencari orang-orang yang pernah kita sakiti. Tetangga yang pernah kita ambil barang-barangnya. Di akhirat kelak, tanah misalnya kita serobot setengah meter. Tanah yang setengah meter itu disuruh pikul nanti. Maka menyesal orang-orang yang telah mengambil barang-barang sesamanya manusia, lalu dia tidak minta maaf sebelum wafat. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab. Nah, coba syariat Islam. Jangankan mengambil barang. Ibu tanam mangga, lalu mangga itu menyeberang dahannya ke tetangga, pagarnya. Maka yang menyeberang itu haknya tetangga. Ibu tidak boleh lagi ngambil. Jadi kalau ibu punya mangga, lalu mangga tersebut dahan dan rantingnya nyebrang ke pagar tetangga, maka tetangga yang punya itu. Tiba-tiba mahasiswa saya bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Oh, lain ceritanya itu, beleng-beleng kau itu. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di akhirat kelak, orang yang memutuskan persaudaraan dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, merugi di akhirat kelak, bangkroi? Sahabat menjawab, "Yang tidak puasa ya Rasul." Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, bahkan sunnah-sunnahnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, bahkan sedekahnya cukup. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Rasul menjawab, "Jarusu wa khati'ur rahim." Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, hablum minallahnya cukup, tapi ketika di akhirat kelak dia setor segala kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Batu Licin. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya satu kampung membenci saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga, dia serobot saya punya tanah, saya mau lapor ke polisi, temannya polisi, saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya sholat 20 tahun. Habis puasa, habis sholat, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, saya pernah juga sama-sama caleg, dia fitnah saya, dia sebarkan hoax, dia jelek-jelekkan saya. Habis duit saya pasang baleho 2 miliar. Saya jual sawah sertifikat, rumah saya masuk di bank. Gara-gara dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja itu hajinya. Habis amal-amalnya. Capuk mana nih amal-amal di Cina? Habis sudah amal-amal kebaikannya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah juga disakiti. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Tanah Bumbu. Saya difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi menjadi non-job. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya, bagaimana lagi caranya ya Allah? Habis amal-amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sebelum terlambat, ayo minta maaf. Ya, datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak memaafkan saya. Ya bagaimana mau dimaafkan kalau barangnya orang tidak dikembalikan? Kan biasanya kita minta maaf ini kan biasanya versi Pancasila. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan Ustadz? Berbeda mazhab. Syafi'i haram, Imam Ahmad selama tidak nafsu boleh. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNHAS yang cewek-cewek cantik, putih, mulus, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Masa Ustadz nafsu sama masih? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad.
Jangan kau dekati zina kecuali ustad. Ustad juga hancur kalau ketemu cewek cantik. Iya. Nah, tapi saya gini aja. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah bau-bau minyak gosok, ya sudahlah, jabat tangan. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Ya tidak tahulah kalau ibu nafsu sama saya. Ya. Nah, satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Pandang mata. Yang ketiga, senyum. Kadang-kala kita juga jabat tangan kan tidak lihat orang, tidak beradab itu. Dengar adik-adik sekalian, puncak dari semua ilmu adab. Biar kau hebat ilmu fikih, hebat tasawuf, hebat tadarus, tapi kau tidak punya adab kepada sesama manusia, bangkrut kalian di akhirat kelak. Ini banyak anak-anak sekarang ini baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah. Gampang sekali dia bidah-bidahkan. Salawat begini tidak ada pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Nabi bid'ah sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ini banyak sekarang ini tidak tahu. Ya. Nah, 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jabat tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Apa judulnya pak? Tiba-tiba minta maaf. Ndak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustadz Dasar bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilaf. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, ndak apa-apa pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kala kita hilaf. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca, susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui, ibu, bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Dia ibu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu, makanya jangan suka marah-marah. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri.
sama istrinya. Oi bu, oi. Satu, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah, capek kita tadi jual ikan, sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Nah sudah bilang, bu kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu nasihat, iya toh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo yo ayo, yo ayo yo yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan dah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Bagaimana enggak beleng-beleng semua ini? Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi, nyaman perasaan. Ya, woi, ibu. Nah, 1, boleh marah, jangan memaki. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hoi, ibu-ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit, nggak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil bu, tenang ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, ibu enak lagi, satu keluarga, tidak perlu lagi naik PT-PT. Enak kan? Ini namanya penjual mobil, semua enak dia cerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes bannya, bagaimana kalau mogok mobilnya, tidak ada cerita itu. Akhirnya apa? Ngusullah kepada suaminya, bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga, 4 tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamuklah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Hoi, punya siku? Coba gigit sikunya ibu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu,
terutama ini akhwat cewek-cewek nih, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami bos. Pastilah dilihat, barang bagus. Dia bilang dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus, maka solak-solak kok bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak nak sholat? Kalau ada pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krim, abu-abu, jilbabnya 3 lapis, kuning, coklat, jilbab sakaratil maut. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak, mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali bos. Ya, dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar dipanggil kita satu-satu. Bayangkan dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Cuncung di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Joni, Rudy, Ningsi, Nining dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif nomor 2. Bayangkan, dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya, siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1 suku, 2 agamanya. Nama Margono. Biasanya Jawa. Gitu? Nama Ambok Dalle. Nggak mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Pasti Bugis. Ya kan? Nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustadz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti kalau tidak diislamkan. Maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari.
Yang ketawa serius orang ini. Nah, nama penting. Dan pada saat itu ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah, cemen lu men. Nah, yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin. Apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Nah. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz, sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakka mandi bawah selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa khusyuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang kul huwallahu ahad, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115, la haula wala quwata illa billah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh, sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacaannya imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak, mau didengar bacaanmu, jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Dia apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung SMP saya waktu itu sholat asar lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya, hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping, kacau sholat.
Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Wih, ada kawan saya dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari penyakit ini orang ini. Benar, dia baca enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala antum tak putar. Temanku jengkel dia ada sastra, kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir. Kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi, milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh, mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian jamaah.